Ya, itu yang akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kita ingin kemudian diskusi ini menghasilkan hasil dari percepatan pemulihan layanan publik bagi para korban bencana di 3 titik di Sumatera. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya dan juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Pertama saya akan perkenalkan yang sudah hadir bersama saya. Di sebelah kanan saya sudah hadir staf khusus Kepala Staf Kepresidenan KSP. Ada Mas Timothy Ivan Triono. Selamat malam Mas Timothy. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain Mas Timothy juga kami undang bergabung bersama kami ada pengamat kebijakan publik, ada Pak Rian Nugroho. Selamat malam Pak Rian. Malam Mbak. Oke. Selain 2 narasumber yang sudah hadir bersama saya pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Gus Irwan dari Bupati Tapanuli Selatan. Selamat malam Pak Bupati. Malam Mbak Vena. Oke, baik, kita terlebih dahulu mendengar kabar terkini dari Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana sebetulnya kondisi di Tapanuli Selatan sampai saat ini? Kami ingin tahu Pak mengenai kondisi jalan yang rusak, jembatan dan lain sebagainya. Apakah sudah dilakukan perbaikan-perbaikan saat ini di Tapanuli Selatan? Vena, Mas Timothy, Mas Rian dan Pak Saiful Huda juga ada ya. Saya kira kami barusan selesai rapat ini karena segera setelah bencana kemarin itu kami menetapkan tanggap darurat dan akan berakhir besok, dan tadi kami bersepakat dengan Forkopimda Tapsel dengan BNPB untuk diperpanjang 14 hari ke depan karena memang situasinya kalau perbaikan terkait infrastruktur sebetulnya belum ke sana karena lebih pada sekarang untuk membuka akses. Masih banyak desa dusun kami yang terisolasi dan juga kemudian masih beberapa keluarga dari korban bencana ini belum ditemukan, dan kemudian mendorong teman-teman di PLN karena jaringan listrik masih banyak yang putus. Demikian kalau di Tapsel itu kalau listriknya udah off padam pasti jaringan komunikasi juga putus. Sehingga itu menjadi prioritas kami, sekaligus juga mengurusin belasan ribu pengungsi yang ada di pos-pos penampungan sementara yang masih sangat amat darurat. Karena Tapanuli Selatan dari 15 kecamatan, Mbak Vena, itu 13 kecamatan kemudian terdampak bencana, sehingga sangat amat luas area yang harus kami tangani, sehingga sekarang sekali lagi baru kemudian untuk mengurusin mereka yang ada di pengungsian sekaligus membuka akses yang kemudian masih terputus, sehingga masih banyak logistik yang kami sampaikan itu secara dilansir sampai di mana titik mobil bisa mengantar kebutuhan masyarakat kita di penampungan. Itu nanti dari sana dijemput dengan sepeda motor, sehingga kami masih fokus pada tahap itu dan tanggap darurat kami perpanjang untuk 14 hari ke depan. Demikian Mbak Vena. Jadi saat ini yang difokuskan ini adalah membuka akses yang terputus. Tapi kami ingin tahu Pak mengenai komunikasi di wilayah Tapanuli Selatan seperti apa? Apakah komunikasinya sudah membaik dibandingkan sebelumnya? Nah itu di beberapa lokasi teman-teman PLN juga bekerja cepat begitu ya, karena sebetulnya komunikasi ini sangat tergantung dengan listrik. Nah karena itu di beberapa lokasi misalnya jaringan komunikasi dan listrik padam beberapa hari pada saat bencana terjadi, itu di beberapa lokasi sudah terhubung. Tapi masih sangat banyak, karena tadi kami ada di 13 kecamatan nih bencananya, masih banyak kecamatan desa dusun yang kemudian belum terhubung di komunikasi dan listriknya. Dan persoalan juga muncul karena alat berat, semua kami bersepakat, korporasi yang ada di Tapanuli Selatan, semua alat beratnya itu kemudian dipakai untuk penanganan bencana ini. Tambang misalnya, semua mereka sekarang berhenti produksi, semua alat berat turun untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana. Tetapi sekali lagi bahwa kemudian persoalan baru muncul karena pasok BBM untuk Tapanuli Selatan, bahkan Tapanuli bagian selatan itu dari depo Pertamina Sibolga. Tetapi kan jalan terputus baik di Sibolga ke Tapteng, Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan masih belum terhubung, sehingga kemudian BBM yang masuk ke Tapanuli Selatan itu dari Riau, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas. Tadi kami rapat
posko utama itu banyak di beberapa kecamatan alat berat berhenti karena ketiadaan BBM. Karena ini terdampaknya bencana ini mungkin Kota Sidempuan itu hanya sedikit. Tetapi dampak bencana ini terasakan sangat di sana juga karena BBM di Kota Padang Sidempuan, tetangganya Tapon Selatan itu juga kemudian kosong. Jadi banyak pengguna BBM itu ngantrinya berkilo-kilometer, Mbak. Jadi kalau kita dari bencana datang misalnya mengambil BBM di situ, masyarakat yang sudah ngantri berjam-jam berkilometer itu marah juga begitu. Jadi ini jadi masalah juga untuk mendapatkan solusi tercepat. Oke. Mas Timothy, kita sudah mendengarkan begitu bagaimana kondisinya terkini saat ini dari Bupati Tapanuli Selatan, yang menjadi catatan ataupun fokus saat ini adalah untuk kemudian membuka akses jalan desa-desa wilayah yang terisolir. Tapi kondisinya komunikasi, listrik semuanya masih sulit begitu, Mas Timothy. Kalau dari pemerintah pusat saat ini langkah konkret apa yang tengah difokuskan? Iya, kami berulang kali menyampaikan turut duka cita dan kami memberikan pernyataan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki infrastruktur, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan begitu. Nah, untuk saat ini langkah konkret pemerintah, pertama pemerintah melalui Bulog sudah mendistribusikan 16,5 juta kilogram beras. Pemerintah juga telah mendistribusikan 3,3 juta liter minyak goreng begitu ya. Lalu pemerintah juga sudah mempercepat distribusi bantuan melalui darat, laut, dan udara begitu. Melalui laut itu pakai kapal perang dari TNI AL, udara pakai Airbus A400M dan juga helikopter Hercules milik TNI AU. Lalu darat juga pemerintah sudah mengerahkan ratusan truk untuk mempercepat distribusi bantuan begitu. Nah, lalu terkait dengan pasokan listrik begitu, pemerintah juga melalui PLN Electricity Service juga telah mengaktifkan prosedur penanganan darurat begitu untuk memulihkan kembali pasokan listrik, dan PLN telah mengerahkan 2.800 personil begitu ya. Lalu 990 kendaraan operasional, 20 unit crane atau truk, lalu juga 15 unit perahu, 144 unit genset dan juga 5.000 unit lampu emergensi begitu. Pemerintah juga sudah bekerja sama melalui PLN dengan prajurit Yonsipur di Kodam Iskandar Muda dalam membangun tower listrik darurat di Kabupaten Biren Aceh begitu. Nah, berkaitan dengan pasokan BBM dan LPG, pemerintah melalui Pertamina juga sudah mempercepat pemulihan suplai energi supaya masyarakat bisa mengkonsumsi BBM begitu. Nah, di Kabupaten Benar Meriah Aceh, BBM didistribusikan melalui udara. Kami mendistribusikan 1.000 liter Pertalite dan juga 1.000 liter biosolar begitu. Nah, untuk distribusi darurat LPG juga dilakukan oleh pemerintah dari kapal terminal LPG Arun serta suplai tambahan dari SPPE di Sumatera Utara begitu. Nah, Pertamina juga menyediakan layanan ganti oli motor gratis di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat begitu. Nah, banyak juga yang sudah kita lakukan seperti mempercepat akses komunikasi di 3 provinsi tersebut ya. Misalkan Telkomsel itu sudah sudah mulai kembali normal, sekitar 79,7% layanan juga sudah kembali pulih begitu di di 3 provinsi itu. Lalu juga ada layanan telekomunikasi dari Komdigi melalui satelitnya juga sudah kita distribusikan. Artinya pemerintah sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk memprioritaskan keselamatan warga, memprioritaskan penyaluran bantuan dan juga memperbaiki infrastruktur yang masih sulit ditembus begitu. Memang situasi dan kondisinya beragam, ada kondisi geografis yang masih sulit untuk ditembus, tetapi percayalah pemerintah hadir begitu ya, negara hadir dan tidak meninggalkan rakyatnya begitu. Ambil contoh, saya tadi dapat info bahwa ada prajurit tentara begitu ya di Biren Aceh yang rela bergelantungan menyeberangi sungai yang berarus deras untuk mengevakuasi warga. Jadi ini adalah langkah pemerintah yang konkret, meskipun sungai arusnya juga deras, tapi prajurit kita terus hadir untuk mengevakuasi warga yang masih terisolir begitu. Oke. Saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, kalau kita melihat langkah yang diambil oleh pemerintah adalah percepatan untuk pendistribusian begitu. Tapi apakah memang langkah untuk pendistribusian
bantuan ini patut dilakukan sejalan dengan dilakukannya juga perbaikan pemulihan layanan akses ataupun layanan publik seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya, atau dua-duanya ini sebetulnya bisa beriringan bersama dilakukan oleh pemerintah. Ditahan nanti, dijawab nanti. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.